Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang materi konsep reaksi redoks. Oke, coba perhatikan ini ada gambar tentang paku yang berkarat, ya, reaksi perkaratan. Reaksi apa yang terjadi pada peristiwa perkaratan besi? Besi berkarat merupakan hasil proses oksidasi besi dengan oksigen di udara. Perkaratan besi ini adalah salah satu contoh dari reaksi redoks yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ya. Reaksi ini berjalan dengan spontan. Lalu apa itu yang disebut dengan reaksi redoks? Yuk kita bahas pada pertemuan kali ini, disimak terus ya sampai selesai. Sesuai dengan namanya, reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi pada suatu reaksi redoks itu ada reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Di dalam perkembangannya, konsep reaksi redoks dapat ditinjau dari yang pertama, penggabungan dan pelepasan oksigen. Kemudian yang kedua dapat ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang ketiga dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi atau disebut dengan biloks. Oke, kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yaitu penggabungan dan pelepasan oksigen. Reduksi adalah peristiwa pelepasan suatu oksigen. Jadi pada reaksi reduksi terjadi pelepasan oksigen. Contohnya reduksi Cr2O3 oleh Al. Cr2O3 ditambah 2Al akan dihasilkan 2Cr. Berarti di sini Cr2O3 oksigennya dilepaskan sehingga dia hanya dihasilkan Cr. Nah, oksigen yang dilepaskan ini ditangkap oleh Al, maka Al-nya berubah menjadi Al2O3. Sedangkan reaksi oksidasi itu adalah reaksi di mana bertemunya suatu zat dengan oksigen. Contohnya oksidasi Fe oleh O2. Yaitu besi 4Fe ketika bertemu dengan oksigen 3O2 dia menghasilkan 2Fe2O3. Ini yang disebut dengan karat besi. Jadi pada gambar paku yang berkarat tadi, rumus karat besinya itu adalah 2Fe2O3. Itu adalah reaksi oksidasi. Kemudian konsep yang kedua adalah pelepasan dan penangkapan elektron. Reduksi adalah reaksi di mana terjadi penangkapan elektron. Contohnya, ion Cu2+ di sini ketika menangkap 2 elektron, dia akan menjadi Cu. Ya, 2+ plus 2 elektron berarti menjadi netral di sini Cu. Karena elektron itu muatannya adalah negatif. Sedangkan oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron. Kalau dia dilepas berarti elektronnya ada di ruas kanan, kalau ditangkap ada di ruas kiri. Contohnya di sini Zn
Ketika dia melepaskan elektron, maka dia dihasilkan Zn2+. Lalu konsep yang ketiga yaitu peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi atau Bilox. Nah, apa itu Bilox atau bilangan oksidasi? Bilox adalah angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam suatu atom dalam pembentukan suatu senyawa. Ya, jadi Bilox itu adalah angka-angka atau bilangan ya. Bisa berupa bilangan negatif, positif, juga angka 0. Nah, pada konsep yang ketiga ini yang disebut dengan reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya reduksi HCl. HCl plus Zn dia akan menjadi ZnCl2 plus H2. Pada HCl bilangan oksidasi H adalah plus 1, sedangkan di ruas kanan di sini H2 HCl menjadi H2, di sini Biloxnya adalah 0. Maka di sini bilangan oksidasinya mengalami penurunan dari plus 1 menjadi 0, maka disebut reaksinya reduksi. Karena unsur H atau atom H mengalami penurunan Bilox dari plus 1 menjadi 0, maka mengalami reduksi. Sedangkan oksidasi adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Pada reaksi oksidasi ditandai dengan adanya kenaikan Bilox. Contohnya oksidasi pada Zn. Zn plus HCl teroksidasi dia menjadi ZnCl2 plus H2. Maka kalau dicari Biloxnya, Zn itu 0, Biloxnya ZnCl2, Zn-nya punya harga Bilox plus 2. Nah, berarti di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi ya. Dari 0 menjadi plus 2, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Karena unsur Zn mengalami kenaikan Bilox dari 0 menjadi plus 2, maka mengalami oksidasi. Nah, kenapa Zn harganya di sini 0? Pada ZnCl2 bilangan oksidasinya plus 2. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bilangan oksidasi, kita simak informasi berikut ini. Oke, sebelum ke situ, ini ada reaksi reduksi. Ketika bertemu dengan reaksi oksidasi, maka akan dihasilkan namanya reaksi redoks. Contohnya di sini Fe plus HCl ini menjadi FeCl2 plus H2A. Ini merupakan contoh reaksi redoks karena di sini Fe bilangan oksidasinya 0. Pada FeCl2 ketika dia berubah menjadi FeCl2, Biloxnya menjadi plus 2. Berarti terjadi kenaikan Bilox. Sedangkan pada HCl bilangan oksidasinya plus 1 menjadi H2 di ruas kanan, bilangan oksidasinya 0. Berarti di sini pada plus 1 berubah menjadi 0, Biloxnya turun, maka dia mengalami reduksi. Yang Fe 0 ke plus 2 mengalami oksidasi karena Biloxnya naik. Nah, zat yang mengalami oksidasi ini disebut dengan reduktor. Jadi Fe mengalami oksidasi, disebut reduktor.
reduktor. Fe-nya disebut reduktor. Sedangkan zat yang mengalami reduksi ini disebut dengan oksidator. Dalam hal ini yang mengalami reduksi adalah HCl. Maka HCl disebut dengan oksidator. Jadi pada reaksi redoks dikenal istilah reduktor dan oksidator. Oke, kita lanjut tadi yang sudah Ibu bilang, kenapa Zn kok bisa berubah jadi 0, di ZnCl2 jadi plus 2. Nah, kita pelajarinya tentang berapa harga bilangan oksidasi suatu atom atau unsur atau ion itu pada aturan pada Bilox. Kita awali untuk unsur. Unsur bebas Biloxnya selalu 0. Apa itu contohnya unsur bebas? Na. Unsur bebas itu unsur yang sendirian, tidak terikat dengan unsur yang lain yang berbeda, ya. Nah, Na ketika dia sendirian maka Biloxnya 0. H2 berarti ini kan H dengan H, ya. H2 itu Biloxnya juga 0. N2, Br2, Be, KO2 dan P4. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang merupakan unsur bebas. Kemudian yang kedua, unsur logam dalam senyawanya Biloxnya selalu positif. Contohnya, Bilox pada logam golongan 1A ini selalu harganya plus 1. Golongan 1A itu apa saja? Kita ingat waktu kelas 10, ini sudah dikasih singkatan biar mudah sama Ibu, yaitu Lina, Kawin, Robi, CS, frustasi. LINAKRBCSFR. Semua punya Bilox plus 1 karena dia ada di golongan 1A. Kemudian contoh yang lain, golongan 2A, Biloxnya adalah plus 2. Apa saja itu isinya golongan 2A? Beli mangga, cari sirsat, bawa rambutan. BE, LI, MG, CA, SR, BA, dan RA. Semua ada di golongan 2A, maka Biloxnya plus 2. Kemudian unsur H dalam senyawa Biloxnya plus 1 kecuali jika bersenyawa dengan logam yang disebut dengan senyawa hidrida, Biloxnya min 1. Contoh ketika H bertemu dengan logam golongan 1A misalnya Na menjadi NaH, maka Bilox H bukan plus 1 tapi min 1. Karena Na punya Bilox plus 1. Oke. Kemudian unsur F dalam senyawa Biloxnya selalu min 1. Kelima, unsur O Biloxnya min 2 kecuali pada peroksida yaitu H2O2 Biloxnya adalah min 1. Dan pada superoksida, misalnya NaO2, Biloxnya adalah min 1/2. Kemudian aturan Bilox pada ion. Bilox ion itu sesuai dengan muatan ionnya. Contoh di sini. Bilangan oksidasi pada ion Li plus 1, Na plus 1, K plus 1, Ag plus 1 adalah plus 1. Karena ini semuanya ionnya muatannya plus 1. Contoh yang lain, bilangan oksidasi pada Mg plus 2, Ca plus 2, Cu plus 2, Fe plus 2 adalah plus 2. Karena semua ionnya ini punya muatan positif 2. Bilangan oksidasi pada F-1, Cl-1, Br-1, I-1 adalah min 1.
karena ini semuanya muatan ionnya adalah negatif 1. Kemudian bilox ion dalam ion poliatomik itu adalah sama dengan muatan ionnya. Contohnya ion SO4 2-. Ini ion poliatomik. Kalau ini satu doang atomnya. Kalau ini poli ada S ada O, ada 2 atom S dan O, disebut poliatomik. Maka bilangan oksidasinya juga sama sesuai muatan ionnya. Kalau di sini 2- berarti bilok ion poliatomik ini adalah -2 atau bilangan oksidasi S ditambah dengan 4 kali bilox O, karena atom O-nya ada 4, itu sama dengan -2. Jumlah bilox dalam suatu senyawa adalah 0. Nah, itu aturan-aturan pada bilangan oksidasi yang harus diingat agar kita bisa mencari bilangan oksidasi suatu atom yang belum diketahui. Oke, contohnya di sini senyawa misalnya HCl, itu harga biloxnya adalah 0 karena di sini bilok H pada HCl ini +1 dan bilok Cl-nya adalah -1. +1 ditambah -1 maka sama dengan 0. Oke, agar lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Yang pertama, di sini tentukan bilangan oksidasi unsur Cl apa dalam senyawa NaClO2. Ya. Kita ingat Na itu logam golongan 1A, maka biloxnya +1. O di dalam senyawa ini bukan senyawa peroksida, maka di sini biloxnya -2. Maka cari bilox Cl-nya, caranya 1 dikali bilox Na, karena jumlah atom Na-nya 1, ditambah 1 kali bilox Cl, karena Cl-nya juga 1, ditambah 3 kali bilox O. Ini harusnya O ya, bukan angka 2, O. Maaf nih. 3 kali bilox O, karena atom O-nya ada sebanyak 3. Harus sama dengan 0. Semuanya ini kalau dijumlah harus sama dengan 0. Maka +1, bilok Na itu +1 kali 1 +1, ditambah bilok Cl yang dicari, ditambah 3 kali -2. Bilox O adalah -2, tadi di aturannya ya. Ini harus sama dengan 0. Jadi +1 ditambah bilok Cl ditambah 3 kali -2, -6 sama dengan 0. Maka bilok Cl adalah 6-1 berarti +5. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan bilangan oksidasi P pada ion poliatomik PO4 3-. Ya, yang ditanya bukan bilok ionnya, tapi bilok atom P-nya pada ion ini. Maka di sini bilok ion PO3- sama dengan 1 kali bilok P, karena atom P-nya jumlahnya 1, ditambah 4 kali bilox O. Maka bilox ionnya sama dengan -3, 1 dikali P yang dicari ditambah 4 dikali -2. Ingat O tadi bilangan oksidasinya -2. Maka 3 sama dengan P plus -8. Berarti 3 plus 8 sama dengan P, maka bilok P adalah +5. Ya, jadi bilok P-nya adalah +5. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada reaksi redoks Cl plus 2NaOH menjadi NaCl plus
NaClO plus H2O. Apakah benar ini merupakan reaksi redoks? Maka kita harus cek di sini ya. Cl karena dia sendirian, maka biloxnya adalah 0. Nah, NaCl di sini berubah menjadi NaCl. Na tadi sesuai aturan dia golongan 1A, maka biloknya plus 1. Maka sekarang Cl pada NaCl itu biloknya berapa? Kita bisa hitung di sini bilok Na ditambah bilok Cl sama dengan 0 karena ini senyawa. Nah, Na-nya tadi plus 1, Cl-nya yang kita cari sama dengan 0. Berarti bilok Cl-nya adalah min 1. Maka kita tuliskan di sini min 1. Ya, kalau bilok Na di sini juga nggak berubah karena dia golongan 1A plus 1 sama. Kemudian jadi bilok Cl sekarang kita cari pada senyawa NaClO karena di ruas kanan juga ada NaClO ya. Nah, ini bisa kita cari bilok Na ditambah bilok Cl ditambah bilok O sama dengan 0. Na-nya plus 1, Cl-nya kita cari, O-nya min 2 sama dengan 0. Maka bilok Cl min 1 sama dengan 0. Berarti Cl-nya biloknya plus 1. Ya, Cl-nya biloknya sama dengan plus 1. Nah, berarti di sini atom Cl yang semula Cl2 menjadi 0, ketika dia menjadi NaCl, biloknya min 1 turun. Berarti dia reduksi karena bilangan oksidasinya turun. Sedangkan Cl2 dari 0 menjadi NaClO, bilok Cl-nya plus 1. 0 ke plus 1 berarti biloxnya naik. Berarti reaksinya oksidasi. Jadi ini merupakan reaksi redoks karena ada peristiwa oksidasi dan reduksi. Ya, jadi Cl2 menjadi NaCl itu mengalami reduksi karena Cl2 maka disebut oksidator karena reaksinya mengalami reduksi. Sedangkan Cl2 menjadi NaClO di sini mengalami oksidasi karena bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi plus 1. Maka di sini disebut sebagai reduktor. Cl2-nya juga disebut sebagai reduktor. Nah, reaksi redoks di mana spesies yang sama yaitu Cl2 mengalami reaksi reduksi dan juga oksidasi sekaligus, maka disebut dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nanti kebalikannya ini disebut dengan reaksi konproporsionasi. Ya, jadi jika dalam suatu reaksi redoks salah satu zatnya itu mengalami dua peristiwa, yaitu reduksi dan oksidasi, maka ini disebut dengan reaksi autoredoks. Jelas ya? Nah, Bu, kenapa di sini Na nggak dicari biloknya? Na di sini tetap biloknya plus 1, karena dia golongan 1A. O-nya di sini min 2, di sini juga tetap min 2. H di sini plus 1, ini juga plus 1. O-nya min 2. Ya, jadi tidak berubah biloknya. Yang berubah hanya ini biloknya. Oke. Nah, demikian tadi penjelasan tentang konsep reaksi redoks, juga contoh-contoh soalnya.
Nah, sekarang ini ada beberapa latihan soal untuk menentukan bilangan oksidasi dari suatu atom. Juga ada menentukan mana reduktor dan oksidatornya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu tadi bisa membantu kalian untuk memahami tentang konsep reaksi redoks. Silakan dicoba latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.